Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hari ini kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu singkat dan menakjubkan. Inspirasi hari ini tentang bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Kalau pagi-pagi bangun, lalu kemudian ternyata mendung, lalu hujan rintik-rintik, suasananya gelap, lalu tidak ada cahaya matahari, maka kita memulai sesuatu dengan rasanya itu kelabu, kurang cerah. Tetapi kalau kemudian harinya itu cerah, langitnya biru, anginnya sejuk, matahari bersinar lembut, banyak burung berkicau, kita memulai hari dengan keceriaan, dengan penuh antusiasme, sukacita. Itu yang seringkali kita rasakan. Namun sebetulnya bukan suasana di sana yang membuat hidup kita itu berwarna, tetapi apa yang ada di pikiran kita. Ada orang yang selalu melihat segala sesuatunya ada bahaya. Jadi ketika bertemu seseorang, melihatnya jaga-jaga. Siapa tahu orang ini orang yang punya niat tidak baik. Lalu ketemu mengalami sebuah peristiwa, melihat negatifnya, melihat kesulitannya. Ada persoalan, dia melihat bahayanya. Terus menerus. Tetapi ada orang yang melihat segala-galanya itu baik. Kalau ada persoalan, wah ini kesempatan untuk bertumbuh, mengatasi persoalan itu. Kalau ketemu orang, wah ini kesempatan untuk bisa berkenalan, siapa tahu ada peluang yang tak terduga. Nah, dua orang ini mempunyai perspektif yang berbeda. Sehingga sebetulnya kehidupan kita itu tidak tergantung sesuatu yang di luar sana, tetapi bagaimana cara kita memandangnya. Kita dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Nah, ini yang penting. Kehidupan kita itu tidak akan berubah kecuali kita mengubah pikiran kita sendiri. Karena kehidupan kita dibentuk oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, maka hidup kita akan negatif. Kalau pikiran kita positif, maka hidup kita akan positif. Dan hidup kita tidak akan berubah dengan sendirinya. Karena yang bisa berubah itu kita, yang bisa mengubah pikiran kita itu ya kita sendiri. Maka latihannya adalah kita mengubah supaya pikiran kita bisa menemukan hal-hal positif yang baik yang kita lihat di dalam hidup kita, dalam peristiwa sehari-hari, dalam saudara-saudari kita. Latihannya sederhana. Ketika bertemu seseorang, sudah kita kenal atau belum, lihat perasaan apa yang muncul, negatif atau positif, senang atau tidak senang. Coba latihan. Nah, kalau tidak senang, kenapa sih saya tidak senang dengan orang ini? Gitu. Kalau senang, kenapa saya senang dengan orang ini? Lalu nanti akan ketemu. Ketika tidak senang, mungkin karena punya pengalaman negatif terhadap orang itu. Atau melihat sesuatu yang membahayakan dalam diri orang itu. Kalau melihat seseorang dan merasa senang dengan orang itu, mungkin karena punya pengalaman baik dengan dia. Atau melihat sesuatu yang memberi harapan ketika berjumpa dengan orang itu. Poinnya tetap sama. Semuanya terjadi di kepala kita, di dalam diri kita. Maka kita bisa mengubahnya. Nah, di sini poinnya. Kita melatih pikiran kita melatih perasaan kita
untuk melihat kebaikan di mana-mana. Lalu hidup kita akan berubah. Itu menakjubkan. Tetapi kalau tidak, memang tidak akan berubah. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, kerajaan Allah itu adalah damai, sukacita, cinta kasih, syukur, kebaikan hati, itulah damai. Dan itulah kerajaan Allah. Nah, kalau kita melihat dan menemukan itu terlebih dahulu, maka hidup kita berubah. Totally change. Karena kebanyakan di antara kita dibesarkan dengan cara yang agak negatif. Orang tua kita bilang, hati-hati nanti di jalan. Kalau ketemu orang asing, jangan langsung percaya. Loh, tuh, ajarannya begitu. Baik, tetapi ada negatifnya. Dan banyak hal yang lain yang kita pelajari seperti itu. Kalau di tempat asing, harus hati-hati. Nah, semuanya tujuannya memang supaya kita survive. Tapi kemudian mempunyai efek negatif, pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Maka kita perlu pertama-tama sadar. Menyadari ketika kita bertemu seseorang, mengalami sesuatu, respon pertama kita apa? Positif atau negatif? Kalau negatif kita bisa mengubahnya. Kalau positif kita bisa melanjutkannya. Tetapi dari segi iman kita bisa melihat bahwa yang positif, damai sejahtera, sukacita, syukur, kasih, itu adalah kerajaan Allah. Dan kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan dilimpahkan kepada kita. Maka sebetulnya hidup dalam kelimpahan itu sederhana. Yaitu melihat dan menemukan hal-hal yang positif, yang baik dalam setiap peristiwa, dalam setiap pribadi. Dan itulah kerajaan Allah. Dan ketika kita mengubah cara pandang kita, hidup kita berkelimpahan. Sesederhana itu. Karena memang apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Kita dibentuk oleh cara pandang kita. Cara kita berpikir. Melatih pikiran supaya menemukan yang baik di mana-mana adalah langkah praktis untuk mengalami kerajaan Allah. Dan itu bisa kita lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana. Selalu menemukan yang positif, yang baik dalam setiap peristiwa. Kalau hujan, bersyukur tanah bisa subur, petani-petani bisa menanam dengan tenang. Kalau panas terik, syukur kita tidak kehujanan, tidak harus pakai mantel. Kemungkinan banjir sangat kecil. Dan pasti para penjual es yang membutuhkan rezeki untuk keluarga, mereka lebih berpengharapan. Nah, seperti itu. Apapun yang terjadi, kita bisa melihat yang positif. Dan di situ kita menemukan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan kasih. Dan itulah kerajaan Allah. Dan itulah hidup dalam kelimpahan. Sesederhana itu. Karena ketika kita melihat yang positif, yang kita lihat bukan tantangan, tapi peluang. Yang kita lihat bukan kesulitan, tapi kesempatan. Dan karena itu hidup kita berkelimpahan. Maka penting sekali melatih pikiran kita. Kabar baiknya adalah ketika kita bisa melatih pikiran kita, kita sebetulnya bebas, tidak lagi terbelenggu oleh pikiran, karena kita yang menentukannya. Bukan pikiran yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur apa yang akan tinggal dalam pikiran kita dan apa yang kita biarkan pergi. Dan kita tentu tahu peribahasa yang sangat bagus ini. Our mind is a very good servant, but a very terrible master. Maka kalau kita bisa menguasainya, menatanya, mengaturnya, hidup kita akan berkelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.